Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam di mana saja Ngoni berada. Pada video kali ini saya hanya cuman berbagi cerita. Entah apa, mungkin karena saya yang salah atau merasa resah dengan kondisi, dengan keadaan yang saat ini saya rasakan, atau bagaimana, saya bingung. Tapi dari apa yang saya amati, yang saya lihat di sekeliling saya, dari lingkungan saya, tentang keadaan di kehidupan keseharian saya, teman-teman, saya bikin YouTube ini, bikin akun YouTube itu sudah hampir 4 tahun lebih. Tapi subscribernya itu karena naik palingan ya 1-2, itu pun 2 bulan 3 bulan kemudian gitu. Nah, selanjutnya ketika saya lihat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak akun-akun YouTube yang memang isi kontennya itu lebih ke hal-hal yang bersifat lucu-lucu, hiburan-hiburan dan lain, itu banyak diminati oleh apa ya, istilahnya penonton gitu. Entah saya bingung gimana, apakah saya yang salah dalam menyetel pengaturan YouTube-nya, ataukah YouTube-nya yang salah, ataukah penontonnya yang salah. Saya juga bingung untuk mengamati semua ini. Tapi dalam kehidupan saya yang saya lihat bahwa, maksudnya ketika orang mau menonton itu, atau paling tidak tong harus lihat mana nilai edukasinya, ada nilai pengajaran, nilai pendidikannya, ya tidak hanya sebatas hiburan semata begitu, tapi ya semua yang orang lihat, tong nonton, tong ikuti di konten YouTube, konten apa saja itu, penelitiannya harus ada nilai dimensi kemanusiaannya, nilai pendidikannya, biar kita juga punya keuntungan gitu. Begini teman-teman, saya mau sampaikan tuh nih, bahwa ketika Ngoni menonton setiap konten yang ada di akun YouTube, di semua akun YouTube, itu pemasukannya dan keuntungannya untuk mereka begitu. Lah, orang juga harus, sebagai penonton, orang juga harus berpikir keuntungan orang apa begitu. Jadi jangan hanya Ngoni kasanan lihat nonton, Ngoni lihat hal-hal yang viral-viral, apalagi anak zaman sekarang yang modal babataria di kamera, marah-marah di kamera, terus bikin gila-gila di kamera dan lain sebagainya, yang sesuatu yang termasuk akal menurut orang, tapi lebih banyak diminati oleh halayak publik, pengguna media massa, salah satunya di YouTube. Saya heran gitu, maksudnya Ngoni berpikir kata rada, Ngoni nonton setiap akun yang isi kontennya itu keuntungannya untuk mereka. Lah, Ngoni juga harus berpikir bahwa di saat ketika tuh nonton isi konten, apa yang harus tuh dapat keuntungannya. Karena itu berpikir bisnis. Orang di sana buat konten itu untuk kepentingan bisnis mereka begitu. Apapun itu, isi konten apapun itu, Ngoni harus cek dulu, verifikasi dia, Ngoni lihat apakah ada unsur negatifnya, apakah ada unsur nilai edukasinya, nilai pendidikannya untuk orang kata rada. Maksudnya jangan cuman Ngoni idealkan karena memang di konten itu banyak orang posting, dia viral dan lain-lain. Bukan itu sebenarnya. Tetapi yang penting itu adalah nilai edukasinya untuk Ngoni begitu. Nah, saya bingung. Selama ini saya konten ini mungkin karena saya yang salah style atau bagaimana, saya bingung gitu. Dan masih banyak lagi yang saya lihat di konten-konten YouTube yang lain gitu. Aneh bin ajaib sebenarnya. Ya bukan kayak gitu juga sih, tapi Ngoni juga harus lihat. Saya bukan melarang Ngoni untuk menonton YouTube atau ini teranda, tapi ini hanya sekedar
apa ya, saya mempertanyakan semua itu gitu. Ya mungkin ada yang bisa tahu bikin konten apa yang lebih menarik lagi, silahkan komen saja di kolom komentar ini. Tapi apa ya, yang saya bukan kritik juga sih, saya sesuatu yang saya lihat ini juga membingungkan bagi saya, hal-hal yang kayak seperti tadi itu. Ya yang saya lihat sekarang itu biasa isi konten itu hanya modal marah-marah, modal Buffetto di depan kamera langsung viral. Maksudnya apa coba? Ada hubungan apa dengan orang gitu? Maksudnya yang orang lihat itu hanya bentuk ekspresinya, marah-marahnya dan segala macam hal, dan orang merasa bahwa itu lucu gitu. Lalu orang juga ikut memposting dan lain-lain sebagainya, menganggap ini adalah hanya lelucon, hiburan dan lain. Maksudnya apa? Jadi semua isi konten itu baik bersifat komedi, bersifat lelucon, tapi hal yang paling penting prinsipnya itu jangan sampai dia menghilangkan nilai pendidikan, nilai edukasi. Apalagi saya ingin sampaikan ya teman-teman pengguna akun YouTube untuk wilayah timur dan lain sebagainya, paling tidaknya bikin konten itu walaupun ada komedinya, tetapi jangan lupa hal yang paling terpenting itu adalah prinsip pengajaran dan pendidikan yang menganut nilai edukasi. Itu sangat penting bagi kita, karena penonton yang ada di YouTube itu, pengguna yang ada di YouTube itu bukan hanya remaja, bukan hanya dewasa, tetapi anak-anak juga ada gitu. Sepertinya teman-teman ketika membuat konten YouTube itu harus mempertimbangkan semua itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena memang ini sudah mau menjelang pagi. Saya bikin konten ini sudah selesai sholat subuh, jadi saya juga mau persiapan tes. Oke, bye.